boleh sama dijelaskan sekali. masih bersama ya? Masih Iya. bersama ini. Sempat tiarap usai diseret ke polisi dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Suami Boyen, Ruli Anggi Akbar alias Ejel, akhirnya menampakkan batang hidungnya. Dengan didampingi tim kuasa hukum, Ejel mencoba menepis segala tudingan miring yang memojokkannya, terutama terkait penggelapan dana investasi senilai 300 juta rupiah. Ejel pun membongkar poin-poin penting dalam perjanjian bisnis kuliner yang selama ini menjadi pemicu perselisihan dengan pihak pelapor, di mana salah satu poin krusial ialah durasi kerjasama dan mekanisme pengambilan modal. Bahwa ini berbeda, bukan pinjam-meminjam, tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Itikat baik saya adalah saya mengembalikan nilai investasi mereka 50%. Padahal di kontrak sudah jelas itu adalah kerugian. Kalaupun ada kerugian ditanggung bersama. Sayang, tak terlihat Boyen ikut mendampingi Ejel. Benarkah gara-gara kasus ini rumah tangga Ejel dan Boyen pun dikabarkan ikut terdampak? Bahkan keduanya dirumorkan sudah pisah rumah karena masalah ini. Ejel memilih untuk tinggal di Jogja, sementara Boyen tetap berada di Jakarta. Tetapi dengan tegas, Ejel membantah. Insya Allah nggak. Kabar pisah rumah itu nggak benar ya? Enggak. Oh, enggak, Boleh sama dijelaskan sekali. masih bersama ya? Masih Gelapan uang investasi, suami Boyen yaitu Bang Ezel akhirnya angkat bicara. Ya ini sih semua demi melindungi Boyen ya dari hujatan netizen se-Indonesia Raya. Dan Bang Ezel ngebantah nih ngegelapin dana 300 juta rupiah. Dan berharap Boyen nggak disangkut pautin dengan masalah bisnis dan juga pribadinya. Nah pertanyaannya kira-kira pemirsa, akankah rumah tangga Boyen yang baru usianya sejagung ini muda banget ya bakal terselamatkan? Ya semoga yang terbaik aja buat mereka berdua ya, amin. Dan kisah sebelumnya tadi juga nggak kalah hot pop banget nih. Sepertinya Aura Kasih mulai pelan-pelan muncul ke permukaan. Waduh, abis tenggelam kali di laut ya. Terbukti nih mulai pamer Vespa. Kirain bakal trauma dengan Vespa, ternyata kali ini agak beda warna. Pink. Wah, apa kira-kira berbunga-bunga atau ada hubungan dengan seseorang yang lainnya? Kita nggak tahu juga. Semoga ada lembaran baru yang lebih positif buat Aura Kasih ya. Bahagia terus, amin. Oke, selamat pagi semuanya, apa kabar? Senang banget aku Robby Purba siap kasih update tentang selebriti kita yang hot dan juga viral hanya di Celeb On News di MNC TV rumahnya Celeb. Dan selanjutnya pemirsa, ada segmen gosip kilat kita, ada Raffi Ahmad yang kembali bikin kagum lantaran mempekerjakan karyawati penyandang disabilitas. Dan kisah lainnya juga datang dari Clara Sinta yang siap menyatakan perang pada mantan suami. Wah, ada apa lagi sih kira-kira? Simak kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap di Celeb On News. Raffi tak pernah ingkar janji. Sultan Andara Raffi Ahmad akhirnya memenuhi janjinya untuk mempekerjakan Yatus Soliha, konten kreator difabel asal Bondowoso, Jawa Timur, untuk bekerja sebagai stafnya di kantor utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Saya sudah janji ke dia waktu itu, kalau saya jadi utusan khusus Presiden, saya janji saya akan mempekerjakan Yatus di kantor saya. Yatus sudah punya belum? Belum. Oh emang. Waktu terakhir saya janji. Ya udah, oke langsung kerjanya sama aku Yatus sudah.
Lancar-lancar terus, semuanya Niatus. Aku tunggu. Meski sempat dirosting komika Panji Pragiwaksono, Raffi Ahmad tidak pernah berhenti menebar kebaikan. Setelah memberikan bantuan untuk korban bencana banjir Sumatera dan membantu pengobatan Fahmi Bo, kini Raffi mengajak bekerja Niatus Soliha di kantornya. Clara Sinta naik pitam gara-gara drama gugatan harta gono gini senilai 13 miliar rupiah yang diajukan mantan suaminya Denny Gustaf. Peliknya gugatan ini diwarnai berbagai rumor miring yang mencoreng namanya. Mulai dari menguasai semua harta untuk hedon, sampai disebut tak perhatian terhadap anaknya. Merasa terusik, Clara pun membongkar semuanya dengan bukti sah dari pengadilan agama, alasan mengapa bercerai dari Denny. Supaya apa yang aku sampaikan ini bukan menjadi asumsi aku doang. Biarkan aku berbicara sesuai fakta dan data yang ada di putusan pengadilan yang sah secara hukum ini. Apa yang tertulis di sini, poin-poinnya itu sudah aku buktikan di pengadilan. Sebelum menikah dengan saya, beliau itu juga udah membawa banyak utang piutang yang seringkali juga debt collector itu jadi ikut nagih ke aku. Dan kedua, beliau tidak memberikan nafkah dikarenakan juga beliau itu tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sebenarnya bukan tidak memberi nafkah. Jadi sebelum adanya perceraian itu sudah ada obrolan lah, infonya dari klien kami dengan pihak tergugat bahwa ya udah tabungan yang udah kita punya itu dipakai ya untuk kehidupan anak-anak gitu. Infonya seperti itu yang sampai ke kami. Dan ada nafkah yang dibebankan kepada beliau senilai 5 juta rupiah setiap bulannya, namun beliau belum pernah sama sekali membayarkan satupun tanggung jawab beliau kepada anak. Pasutri Glenn Kacisara dan Randy John Pratama sedang diterpa kabar tak sedap. Bahtera rumah tangga Glenn Karendi yang terbina sejak 26 November 2022 dikabarkan di ambang perceraian. Bahkan kabarnya Glenn kala yang bakal menggugat cerai Randy ke pengadilan agama. Gosip ini mencuat setelah influencer dan konten kreator Satria Mulia membocorkan lewat video yang diposting di media sosial. Kita akan bahas inisial G-nya yang nuntut cerai inisial R tapi on off ya. Nyampe ke gue. Ayo, intinya gini guys. Itu sepertinya kalau sudah tidak tahan si G akan menuntut cerai si R. Masalahnya itu adalah si suaminya ini. Menyimak pernyataan Satria Mulia itu, netizen pun auto tebak-tebakan kalau inisial G itu adalah Glenn Kacisara dan inisial R itu adalah Randy John. Benarkah rumah tangga Glenn Karendi diambang cerai? Entahlah. Yang jelas Glenn Karendi selalu pamer keharmonisan dan kemesraan di media sosial. Bahkan Glenn Karendi sedang memupuk harapan ingin segera punya anak dan membangun rumah tangga impian di Bali. Karena si Glenn kan masih menjalani aja, tidak menunda, tidak juga buru-buru juga. Ya selagi masih dikasihnya berdua dulu sama suami, ya nikmatin aja, jalan-jalan dulu. Yang penting Glenn sama Randy juga sehat-sehat aja. Ya semoga lah, pengen sih punya rumah di dekat pantai gitu. Di mana? Di Jakarta, di Bali? Di Bali mungkin. Dangdut Ayu Ting Ting menjadi sorotan setelah mengunggah video dance cover Jennie Blackpink. Ayu tampak energik dan juga terlihat sangat hafal. Bahkan lancar melakukan dance cover meskipun gerakannya terbilang cukup sulit. Dan hasilnya, Ayu pun panen pujian dari para penggemar dan juga seluruh pengguna media sosial. Banyak yang takjub dengan janda satu anak ini.